Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Salsa Lia Herwanda. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memaparkan materi tentang keterampilan menulis. Nah, pada pertemuan pertama, Ibu sudah menyebutkan nih bahwa keterampilan berbahasa tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada keterampilan menyimak atau mendengar. Yang kedua, ada keterampilan berbicara. Yang ketiga, ada keterampilan membaca. Dan yang keempat, ada keterampilan menulis. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan mengenai keterampilan menulis. Nah, yang akan kita bahas pada keterampilan menulis ini adalah hakikat dari menulis, manfaat menulis di kelas tinggi, ciri-ciri menulis yang baik, bagaimana proses dalam menulis, dan apa saja jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Untuk itu, tetap simak video ini ya. Nah, yang pertama akan dibahas adalah hakikat menulis. Menulis adalah suatu bentuk berpikir karena memerlukan proses, yaitu mengumpulkan ide, gagasan, ataupun khayalan yang akan dituangkan dalam rangkaian kata dan kalimat sehingga dapat dipahami oleh pembacanya. Sedangkan kemampuan menulis adalah kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam mengungkapkan perasaan yang berkenaan dengan suatu pokok masalah secara jelas, lugas, dan tuntas dengan menggunakan bahasa tulis. Kemampuan menulis erat kaitannya dengan dunia mengarang. Spinoza mengungkapkan bahwa mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan atau mengulas topik dengan tema tertentu guna memperoleh hasil akhir yang berupa karangan. Jadi, jelas kaitannya antara kemampuan menulis dengan kegiatan mengarang, yaitu keduanya merupakan kegiatan penyampaian pesan melalui rangkaian kata atau tulisan dan hasil akhirnya berupa karangan. Setelah tadi kita membahas mengenai hakikat menulis, kemudian kita akan membahas mengenai manfaat menulis. Ada beberapa manfaat menulis yang dapat kita peroleh, seperti yang pertama, menulis dapat mengembangkan kecerdasan. Menurut para ahli, menulis merupakan suatu aktivitas yang kompleks. Kekompleksan menulis tersebut terletak pada tuntutan kemampuan mengharmoniskan berbagai aspek seperti pengetahuan tentang topik yang dituliskan, kebiasaan menata isi tulisan secara runtun dan mudah dicerna, wawasan dan keterampilan meraci unsur-unsur bahasa sehingga tulisan menjadi bacaan tersebut enak untuk dibaca, serta kesanggupan untuk menyajikan tulisan yang sesuai dengan konvensi atau kaidah kepenulisannya tersebut. Jadi anak-anak, untuk dapat menulis suatu karya, penulis tersebut harus memiliki kemampuan dan kemauan serta kemampuan seperti mendengar, melihat, membaca dengan baik, memilah, memilih, ataupun mengolah dan mengorganisasikan informasi yang diperolehnya secara kritis serta sistematis. Kemudian, dapat menganalisa sebuah persoalan dari berbagai perspektif atau dari berbagai sudut pandang, dan memprediksi karakter dan kemampuan pembaca, serta dapat menata tulisan secara logis, runtut, dan mudah dipahami. Manfaat yang kedua, dengan menulis dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Untuk dapat menghasilkan tulisan seperti itu, maka seorang penulis harus memiliki daya inisiatif dan kreativitas yang tinggi. Ia harus mencari, menemukan, serta menata sendiri bahan atau informasi dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber yang terkait dengan topik yang akan ia tulis, ia harus mempelajari, membaca, dan memilih sumber-sumber tersebut, serta mensistematiskan hasil bacaannya.
ia harus membuat atau menemukan contoh dan ilustrasi yang membuat tulisannya kian menjadi jelas dan menarik. Ia juga harus memilih strategi struktur bahasa dan kosa-kosa kata yang paling tepat. Sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan, ia berulang kali harus mencoba dan menemukan cara untuk memulai dan mengakhiri tulisannya dengan enak ataupun dengan lugas. Pelbagi aktivitas itu jika terus-menerus dilatih dengan sendirinya dipastikan akan dapat memicu tumbuh kembang daya inisiatif dan kreativitas seorang penulis. Manfaat yang ketiga, dengan menulis dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Menulis memerlukan keberanian. Ia harus berani menampilkan pemikirannya termasuk perasaan, cara berpikir, dan gaya tulis serta menawarkan kepada orang lain. Konsekuensinya, ia harus memiliki kesiapan dan kesanggupan untuk melihat dengan jernih segenap penilaian dan tanggapan apapun dari pembacanya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Penilaian atau tanggapan dari orang lain justru merupakan masukan atau pupuk bagi penulis untuk memperbaiki kemampuannya dalam menulis kembali. Dan manfaat yang keempat yang diperoleh dalam menulis ialah dapat mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasi informasi. Hasil pengamatan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa penyebab orang gagal dalam menulis karena ia sendiri tidak tahu apa yang akan ditulisnya. Ia tidak memiliki informasi yang cukup tentang topik yang akan ditulis serta malas mencari informasi yang diperlukan. Pada awalnya seseorang menulis karena memiliki ide, gagasan, pendapat, atau sesuatu yang menurut pertimbangannya penting untuk disampaikan dan diketahui oleh orang lain. Tetapi kerap kali informasi yang dimiliki tentang isi tulisan yang tidak dimiliki dengan cukup. Kondisi tersebut akan mendorong seseorang untuk mencari, mengumpulkan, menyerap, dan mempelajari informasi yang diperlukan dari berbagai bahan sumber. Jadi sumber yang dimaksudkan tersebut dapat berupa bahan bacaan seperti buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, atau yang lain-lainnya, rekaman atau siaran yang informasinya digali untuk melalui kegiatan melihat dan menyimak, serta orang yang informasinya dijaring melalui diskusi seperti tanya jawab atau wawancara. Selanjutnya yang akan dibahas adalah ciri-ciri tulisan yang baik. Sebuah tulisan yang terdiri dari paragraf-paragraf yang merangkai harus memiliki dua syarat, yaitu kesatuan dan kepaduan paragraf. Pada unsur kesatuan di dalam sebuah karangan hanya terdapat satu ide pokok atau satu topik utama. Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf dalam tulisan hanya mengungkapkan satu ide pokok yang sama. Lalu, pada unsur kepaduan, paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui kata-kata antar kalimat. Oleh karena itu, penggunaan kata ganti, konjungsi, atau transisi kata ulang dapat dimanfaatkan. Di samping itu, sebuah karangan harus tersusun dengan baik agar maksud serta tujuan dan manfaat tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh pembaca. Tarigan menyebutkan ciri-ciri tulisan yang baik antara lain mencerminkan kemampuan penulis mempergunakan nada yang serasi. Selain itu, tulisan yang baik mencerminkan kemampuan menulis menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi keseluruhan yang utuh. Dan ciri yang lain menyebutkan tulisan yang baik mencerminkan kemampuan penulis untuk menulis dengan jelas dan tidak samar-samar.
Kemudian ada proses menulis. Menulis merupakan suatu proses kreatif. Sebagai proses kreatif, menulis harus mengalami suatu proses yang secara sadar. Pendekatan lain dalam menulis diantaranya adalah pendekatan menulis sebagai proses. Pendekatan ini memandang bahwa kemampuan dan kegiatan menulis atau mengarang merupakan sebuah proses. Sebagai sebuah proses, kemampuan menulis berkembang dan diperoleh secara bertahap melalui belajar, berlatih, serta memberi balikan atau memberi feedback yang terus-menerus. Sebagai sebuah aktivitas, menulis terdiri dari serangkaian kegiatan utuh yang memiliki hubungan yang interaktif. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri atas fase pra-menulis, persiapan atau perancangan menulis, yang kedua penulisan, dan yang ketiga pasca penulisan. Yang pertama adalah tahap pra-penulis. Tahap ini merupakan fase persiapan menulis. Hampir semua orang mengalami fase persiapan dalam mengarang. Pada penulis pemula hampir tidak memiliki ide, informasi, atau pengetahuan yang benar-benar lengkap, siap, dan sudah tersusun secara sistematis mengenai topik yang akan ditulis. Untuk itu diperlukan untuk mencari dan membaca informasi tambahan dari berbagai sumber, serta mengolah dan mensistematiskannya sehingga tulisan kita memiliki fokus, tajam, tidak dangkal, tidak kering, teraturan, dan enak dibaca. Yang kedua adalah tahap penulisan. Setelah melewati fase pra-penulisan seperti memilih topik, tujuan, dan sasaran karangan, mengumpulkan bahan, serta menyusun rencana karangan, kini kita telah siap untuk menulis karangan. Mulailah menulis dengan mengembangkan gagasan demi gagasan atau butir demi butir pokok pikiran yang terdapat dalam kerangka karangan. Sebagaimana yang kita ketahui, struktur karangan itu terdiri dari bagian awal, isi, akhir, atau penutup. Bagian awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan, memberikan gambaran, dan sekaligus mengiring pembaca akan tulisan kita. Bagian ini sangat menentukan pembaca apakah ia akan menghentikan atau melanjutkan kegiatan bacanya. Kemudian pada bagian isi menyajikan bahasan tentang inti karangan tersebut. Di dalamnya dikupas pelbagai pokok pikiran karangan seperti memperjelas atau mendukungnya, seperti penjelasan, contoh, ilustrasi, dan data-data. Dan pada bagian akhir karangan biasanya digunakan untuk memberikan penekanan secara ringkas atas ide-ide penting yang tersaji di dalam karangan. Tahap yang terakhir adalah tahap pasca penulisan. Fase pasca penulisan merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan karangan. Pada fase ini dilakukan kegiatan penyuntingan dan perbaikan. Penyuntingan mengacu pada aktivitas membaca ulang, memeriksa dan menilai ketepatan isi, penyajian, maupun bahasa sebuah buram atau draft karangan. Tujuannya ialah untuk menemukan informasi mengenai unsur-unsur karangan yang masih memerlukan perbaikan. Sementara itu, perbaikan atau revisi dilakukan berdasarkan hasil penyuntingan. Kegiatan perbaikan dapat berupa penambahan, penggantian, penghilangan, pengubah, atau penyusunan kembali sebuah karangan, menyusun kembali unsur-unsur karangan. Dan revisi tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama ada revisi ringan, ada revisi sedang, dan ada revisi berat.
Revisi ringan biasanya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mekanik bahasa, seperti persoalan eja atau punktuasi. Sedangkan revisi sedang biasanya tidak hanya disebabkan oleh mekanika bahasa, tetapi juga pengkalimatan atau pengalineaan yang tidak pas, peletakan uraian yang kurang sesuai, ilustrasi dan penjelasan yang keliru, atau kekurangan substansi. Dan yang terakhir ada revisi berat. Revisi berat biasanya berkaitan dengan adanya kekurangan atau kesalahan yang parah pada berbagai elemen karangan. Perbaikan yang diperlukan bersifat mendasar dan menyeluruh. Kegiatan revisi ini biasanya dilakukan dengan penulisan kembali karangan atau rewrite. Dan pada bahasan yang terakhir adalah jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Pembelajaran menulis di SD kelas tinggi dibedakan berdasarkan jenis-jenis tulisannya. Di sini tulisannya menulis dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada deskripsi, narasi, argumentasi, dan eksposisi. Yang kemudian ditambahkan lagi satu jenis menulis, yaitu menulis persuasi. Nah, yang pertama adalah jenis tulisannya deskripsi. Deskripsi merupakan gambaran sesuatu dengan jelas dan terperinci. Tulisan deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang telah dideskripsikannya. Dalam menulis paragraf deskriptif yang baik, ada langkah-langkah yang harus diketahui, seperti mencari topik atau tema, merancang sebuah paragraf deskriptif, memperbaiki paragraf deskriptif, dan mengecek atau membacanya kembali. Yang kedua adalah narasi. Narasi merupakan jenis tulisan yang isinya menceritakan suatu kejadian. Kejadian tersebut diceritakan dengan runtut dan jelas. Dalam tulisan narasi biasanya terdapat tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan suatu cerita atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Jenis yang ketiga adalah argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Tujuan dalam paragraf argumentasi adalah meyakinkan pendapat atau pemikiran pembaca, maka penulis dapat menyajikan secara logis, kritis, dan sistematis bukti-bukti yang dapat memperkuat kebenaran pendapat yang disampaikan, sehingga kebenaran bukti-bukti tersebut dapat menghapus keraguan pembaca terhadap penulis. Penulis dapat mengajukan argumentasinya berdasarkan contoh-contoh, analogi, sebab-akibat, akibat-sebab, dan pola-pola deduktif. Yang keempat adalah eksposisi. Eksposisi adalah jenis tulisan yang isinya menyampaikan atau memaparkan sebuah informasi. Tulisan ini disampaikan secara jelas dan dapat disertai data-data yang konkret. Tujuannya adalah agar para pembaca mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Ciri-ciri paragraf eksposisi adalah yang pertama, memberikan informasi tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Yang kedua, gaya penulisan bersifat informatif. Yang ketiga, berisi definisi atau metode dalam melakukan suatu hal. Dan yang keempat, pada umumnya, paragraf eksposisi menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Dan yang terakhir adalah jenis menulis persuasif. Paragraf persuasif merupakan paragraf yang berisi tentang ajakan atau bujukan kepada pembaca agar pembaca dapat melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan dalam paragraf tersebut. Ciri-cirinya, adapun ciri-ciri paragraf persuasif.
Yang pertama, berdasarkan tujuan utamanya untuk mempengaruhi pembaca, paragraf persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, paragraf ini berusaha untuk meyakinkan pembaca dalam melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Dan yang ketiga, paragraf persuasi biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca dapat tercapai. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pemaparan Ibu pada materi kali ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.